Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa huwallahu alladzi la ilaha illa huwa walhamdu fil ula wal akhirah walal hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat waktu, nikmat kesehatan, yang dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita untuk bisa hadir datang ke majelis ilmu yang sebelumnya kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini dan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat dengan balasan Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya mengangkat tema tentang spiritual parenting. Ya, jadi ini merupakan bagian dari beberapa makalah yang saya tulis setelah dakwah masjid berbasis ramah tamah, kemudian dakwah digital, kemudian ini untuk yang ketiga kalinya saya membuat makalah tentang menjadi orang tua sholih siapa takut. Jadi secara historis tema ini saya angkat karena berangkat dari keprihatinan pada era modern hari ini itu banyak anak-anak muda, banyak ya sebagian besar generasi Z yang hari ini kita melihat itu mereka ada fenomena takut menikah. Ada fenomena takut menikah. Karena di bayangan anak muda menikah itu persoalan yang ribet, persoalan yang sangat menyita waktu. Kita semua yang hadir di sini insya Allah 85% menjadi orang tua dan pernah menjadi anak. Betul betul. Maka ketika kita flashback pada pengalaman kita ketika kita memiliki anak, ketika kita baru menikah dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada kita anak, lalu kemudian kita mulai mencoba flashback betapa menjadi orang tua itu menurut ukuran generasi Z yang hari ini itu ribet. Belum lagi kalau kemudian anak itu menangis di waktu malam hari, ya. Belum lagi ketika anak itu ketika sakit panas,
Di saat orang tua atau suami tidak ada di tempat, ketika seorang istri berjuang sendiri untuk mengatasi problematika ketika keberadaan seorang suami tidak ada di tempat, ini menjadi sebuah problem yang tersendiri bagi anak-anak hari ini. Sehingga mereka melihat, ayahku itu biyen nek latihan dadi wong tua ki mulai mau gak mau malam hari harus bangun ya. Nah, sehingga hari ini kemudian ada sebuah pemahaman takut menikah. Ada lagi juga persoalan yang hari ini sedang berkembang, yaitu fatherless. Apa fatherless nih? Ada yang tahu? Apa fatherless ini? What does the mean of the fatherless? Fatherless itu adalah seorang anak itu kehilangan dari kasih sayang dari seorang ayah. Yang bisa jadi ayahnya itu secara fisik ada. Secara fisik ada. Tetapi kasih sayang seorang ayah atau orang tua kepada anaknya itu kurang mendapat perhatian. Pernah kalau nggak salah pernah saya ceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman yang terjadi. Betapa seorang anak itu ditinggal oleh ayahnya itu ketika masih berumur 7 tahun, kemudian ditinggal ayahnya itu berlayar sekian tahun lamanya. Ketika ayahnya itu mendarat dan kemudian berlibur, menjumpai anaknya itu sudah besar. Anaknya itu sudah besar. Di saat anaknya sudah besar, dia sudah tidak hafal lagi dengan wajah ayahnya. Ketika sang ayah ini mencoba untuk bisa mengakrabkan kembali suasana yang dulu pernah mereka jalin, tapi qadarullah, Allah Ta'ala menakdirkan sang ayah itu sekian bulan ketika kapalnya berlayar mendarat dan pulang berlibur sekian bulan lamanya, dia mencoba untuk menjalin kasih sayang terhadap keluarganya. Allah Ta'ala menjemput mewafatkan sang suaminya ini. Ini kan menunjukkan satu fenomena yang hari ini kita harus mencoba untuk mencari solusi problematika. Maka kemudian tema hari ini saya angkat dengan menjadi orang tua soleh siapa takut. Nah, siapa takutnya ini saya ambil dari sebuah iklan. Mungkin panjenengan dulu pernah mendengar sebuah iklan, menjadi orang tua soleh siapa takut. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, latar belakang dari tema di atas itu saya ambilkan sebuah kisah yang nyata. Ini latar belakang ini, dewasa ini parameter kesuksesan keluarga itu lebih sering dilihat dari karir seorang suami. Suami istri, akan tetapi jarang mengukur kesuksesan dari bagaimana seorang ayah mendidik istri. Ini kadang-kadang kita lupa. Kita itu mempunyai kewajiban untuk mendidik istri kita. Kita mempunyai kewajiban. Kita harus merasa senang ketika ada sebuah kajian istrinya dibawa untuk ikut mengkaji. Atau dalam momen-momen tertentu ada kajian-kajian, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, maka sudah sepantasnya sang ayah itu melihat porsinya untuk pendidikan terhadap istri itu harusnya itu sama. Mosok panjenengan tidak kepingin nanti Allah Ta'ala akan mengumpulkan kita, keluarga kita di surga. Kita berharap bahwa kehidupan di dunia ini nanti pada akhirnya kita akan menuju kepada akhirat. Dan kita berharap bahwa nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Allah Ta'ala berkumpul, istrinya ada, anaknya kumpul, ya. Tidak ada yang ketinggalan, ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai dasarnya itu saya ambilkan dalam surah At-Tur
ayat 21, di sana Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatahum biimanin, dan seterusnya itu, yang artinya dan orang-orang yang beriman. Perhatikan betul ini. Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini menunjukkan apa, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Ta'ala mengendaki nanti kita itu, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti kita itu berkumpul ketemu dengan anak cucu kita nanti ketika di surga Allah. Kita harus mempunyai cita-cita. Cita-cita itu kita bangun sejauh mungkin. Kalau cita-cita hari ini kita kepingin misalnya sukses menjadi, tidak apa-apa. Tetapi ada cita-cita yang hakiki, yang hakikat apa? Leiso itu masuk surga bersama-sama dengan keluarga. Bagaimana caranya? Ya mulai hari ini kita di dunia ini mencoba, harus bersungguh-sungguh. Ya, harus bersungguh-sungguh mendidik anak-anak kita, istri kita. Ya. Dalam apa? Dalam sefrekuensi pemahaman agama kita dengan istri dan anak-anak kita. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya kasus perceraian salah satunya disebabkan oleh ketidaksiapan orang tua dalam berumah tangga. Ini menjadi problem. Kadang seorang suami belum mengetahui bagaimana menjadi pelurus istri yang keliru, abai terhadap psikis istri dan anak. Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan fisik, emosional dan spiritual kepada keluarganya. Kadang kita abai. Sudahkah kita melakukan satu kewajiban kita kepada istri dan anak-anak kita? Ya paling tidak itu tangi subuh, begitu adzan dikumandangkan, setidaknya itu ngomong. Kita sebagai orang tua, dok, ayo bangun subuh, sholat. Alangkah bahagianya, ya. Ini harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena untuk membangun nanti kita bisa kumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bebas daripada hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bangun hari ini di dunia ini, karena nanti di akhirat sudah tidak ada cerita dunia. Sudah tidak ada cerita dunia, sing ono balasan. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian studi kasus. Ada sepasang suami istri yang secara ekonomi itu mapan, ya, dan cukup terpelajar. Namun rumah tangganya senantiasa cekcok, kurang-kuringan, ya, ngamuk, ya. Bahkan sesuatu yang sepele pun bisa menimbulkan persoalan. Ada enggak kira-kira seperti ini? Ada. Dan saya beberapa waktu yang lalu pernah menangani kasus perceraian. Ya. Menangani kasus perceraian suami istri itu kalau sudah cerai itu, sudah mau pada jatuh talak, itu Masya Allah, sing jenenge nama kebun binatang ini meletu kabeh. Ya. Ini sesuatu yang fenomena. Ya. Sampai pada kesepakatan pasangan tersebut ingin bercerai. Sebelum bercerai, kedua pasangan suami itu mendatangi lembaga konsultasi keluarga dengan harapan mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Kalau jalan, biasanya apa? Diambil langkah mengundang pihak ketiga. Ya. Maka konselor memberikan kesempatan kepada masing-masing dari kedua pasangan tersebut untuk mengutarakan persoalan yang dihadapi. Tentu saja kesempatan ini tidak dia-sia-siakan. Nampak di antara mereka berdua itu menggebu-gebu dalam mengutarakan persoalan yang dihadapi. Ya, jadi kalau kita menjadi penengah rumah tangga yang sedang dalam keadaan cekcok,
itu suasananya itu masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang namanya ngomong itu saling apa? Apa nek jenenge? Saling wis saut penyaut itu wis konko mas potong wis sudah terus. Ya. Yang suaminya berusaha untuk menjatuhkan istrinya, yang istrinya mencoba untuk menjatuhkan suaminya. Ini fenomena yang hari ini terjadi. Kemudian bahwa kedua pasangan yang sedang bertikai itu tidak memiliki masalah yang menurut konselor itu pasangan kedua itu sebenarnya bagus. Ya. Cuma kurang mengkomunikasikan dengan sikap yang ramah. Sekali lagi ramah. Ya. Misalnya seorang suami kebiasaan atus handuk itu mari gawe tak ning kasur, anak enggak? Handuk mari gawe tak ning kasur. Ada yang gitu. Istrinya kemudian tahu. Maka istrinya mungkin orangnya ya setreng juga. Iya. Ngomong ini, "Mas, musuh kasur wis api-api kayak anu." Biasanya suami kalau sudah digetak begitu kan ada persoalan egone enggak. Niki ya, egone enggak. Ya. Maksudnya bagus istrinya. Memberikan transformasi pendidikan kepada suaminya, Mas. Ya. Ucapan yang benar itu setidaknya, Mas, tolong Mas, kalau habis mandi handuke mbok ya ditaruh di cangkelan. Ini kan enak. Ya. Tapi karena istrinya itu memberikan dengan ada bahasa seperti itu, maka kemudian suaminya itu menangkap seolah-olah istrinya itu marah. Padahal istrinya itu ingin memberikan pendidikan yang baik. Cuma cara membahasakannya itu salah. Ya. Dan ini kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kunci persoalan yang hari ini timbul di rumah tangga sebagian besar adalah cara mengkomunikasikan persoalannya ini yang tidak sampai dengan cara yang ramah, dengan cara yang santun. Ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita biasakan di rumah kita, entah itu kita kepada istri, entah kita kepada anak, paling tidak kalau kita menyuruh itu diawali dengan kalimat apa? Tolong mas, bapak ambilkan piring misalnya gitu. Atau suami mengawali dengan kalimat yang tolong yang ayah iki pegel pijetono. Kalimat yang ini penting. Dan ini nampaknya sudah hilang di keluarga rumah tangga sebagian kaum muslim itu banyak yang hilang. Kenapa? Isin. Ayah mustumat yang loh. Yang ini bagus. Rasulullah SAW itu dalam membiasakan memanggil istrinya itu dengan kalimat apa? Zumairah. Kalau saya terjemahkan yang ini hilang. Di tengah-tengah kita ini hari ini kalimat-kalimat seperti yang ambilkan, tolong mas. Ini hampir. Kenapa? Karena rumah tangga hari ini itu fenomenanya antara bos dengan bawahan. Main perintah. Paham? Sehingga apa yang terjadi? Secara tidak langsung ini akan menimbulkan konflik. Karena apa? Karena ada yang berlagak seperti bos. Maka para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadikanlah bahasa-bahasa kita di rumah tangga kita itu dengan bahasa-bahasa yang santun. Kita awali dengan bahasa yang santun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya ambilkan data perceraian di Sidoarjo tahun 2023. Ini di Jawa Pos, kasus perceraian di Sidoarjo itu banyak, itu 2.582. Paling banyak terjadi pada
Januari. Jadi sekarang itu rondo, janda, dan duren itu sudah banyak. Napa duren itu? Wah, marlo panas. Rondo saya ke. Ini tugasnya data statistik ya. Berapa banyak sekarang itu kasus perceraian ya. Perselisihan dan pertengkaran itu 1882 perkara. Dan yang paling banyak masalah ekonomi itu 160 perkara. Ya. 160 perkara. Meninggalkan salah satu pihak 59 perkara. 59 perkara itu gondok. Ya, sidi-sidi ya sing lanang geger wedoke gondo. Gak pamit karo suaminya. Sampai ning TikTok itu ana ya. Ning TikTok kate gondo semua dijarno karo suamine mari ngono kae dhuwit langsung balik. Ya. Kemudian KDRT itu 8 perkara. Ya, KDRT kekerasan dalam rumah tangga, dan ini bukan kekerasan secara fisik saja, secara verbal ini juga terjadi. Ya, apa secara verbal? Ya, ngomongane kasar, ya. Karo istri ngomongane kasar, karo anak senengane bentak. Ya, ini hal-hal yang semacam ini akan memicu persoalan yang akan timbul di kemudian hari, yaitu berupa konflik rumah tangga. Kemudian data kenakalan remaja, ya. Pengadilan Agama Sidoarjo menerima 262 permohonan pernikahan dini. Ya, pernikahan dini ini apa? Ya, pacaran, ya, langsung mungkin karena wong tuane takut terjadi sesuatu, masih dalam kondisi masih sekolah, langsung dinikahkan. Ya. Ada yang karena faktor kecelakaan di awal, sehingga daripada nanti terjadi apa-apa dinikahkan. Ya, ini hamil duluan. Dari 215 perkara yang sudah masuk ke pengadilan didominasi perkara narkoba. Ini perkara narkoba ini masalah yang paling genting. Ya. Sampai beberapa tahun yang lalu saya mengikuti semacam lokakarya, ya, sampai ada sebuah statement Indonesia darurat narkoba. Ini dominasi paling besar. Hampir setidaknya ada 80% kasus narkoba. Dari jumlah di atas banyak 75% perkara yang masuk sudah divonis. Ya, ini tolong hati-hati. Ya, terutama putra-putri kita hati-hati. Ya, kita sampaikan. Ngapunten nih kalau yang di sini barangkali mudah-mudahan di sini tidak ada rokok ya. Kita sampaikan, kalau bisa kita sampaikan, bukan kita apa-apa. Kalau bisa kita sampaikan kepada anak kita supaya anak kita tuh benci terhadap rokok. Lek iso, kalau bisa cari suami, ya. Kalau bisa cari suami, setidaknya nilai ideal itu ada. Lek iso ojo ngerokok. Betul nggak? Kalau bisa lek iso ojo ngerokok. Kenapa? Karena awal daripada kasus narkoba diantaranya itu adalah apa? Coba-coba dulu. Maka dalam kasus ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk persoalan-persoalan semacam gini harus kita sampaikan di awal kepada keluarga kita. Ojo nyoba-nyoba, ya. Selain tidak baik untuk kesehatan dan juga itu adalah perbuatan boros. Kemudian sumber inspirasi untuk menjadi orang tua solih. Menjadi orang tua solih adalah menjadi dambaan setiap keluarga. Dan tentu setiap anak pasti menginginkan kedua orang tuanya solih, karena ketika kedua orang tuanya sedang tidak baik-baik saja, maka akan melahirkan kekisruhan dalam rumah tangga. Ini saya ambilkan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Anak-anak yang lemah ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar lemah dalam sisi akidah, tetapi juga lemah dalam sisi apa? Kesejahteraan.
Maka anak-anak yang sudah tumbuh mulai kelihatan remaja, tidak apa-apa, mereka kita ajari untuk bagaimana untuk berwirausaha. Ya, kita lihat itu. Ya. Orang-orang yang kita tahu mereka itu menguasai ekonomi. Kita lihat anak-anaknya itu sudah pada usia-usia sudah remaja, diajak untuk ikut usaha. Diajak jogo tuku. Ojo malu. Bahkan ada sebuah sekolah itu memberikan kurikulum marketing day. Kenapa marketing day? Marketing day itu emak, ibunya itu masak jajan, nanti anaknya atau putranya disuruh menjualkan produk hasil dari masakan ibunya. Ini bagus. Kenapa? Karena kita memposisikan supaya anak kita ketika kita wafat, setidaknya dalam masalah akidah sudah tercover. Kenapa? Karena anak kita ajarkan mereka tuh ngaji. Kita ajarkan tentang bab tauhid. Dan yang paling penting juga mereka kita ajarkan untuk bekerja. Karena tidak sedikit hari ini ketika anak itu dimanja oleh orang tuanya, ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, ya, apa yang mereka perbuat? Mereka kemudian dengan gampang menggadaikan agamanya supaya apa? Supaya kesejahteraannya terpayungi. Apa? Murtad. Maka kita berharap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim, hendaklah kalian tuh khawatir meninggalkan keturunan kalian itu diafan di belakang hari menjadi keturunan yang lemah, minta-minta. Jangan sampai. Ya. Jangan sampai anak-anak kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan apa? Minta-minta, naudzubillah. Maka kita kuatkan akidah dan kita ajari mereka untuk membangun kesejahteraan secara mandiri. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua solih sebagai pendidik pertama dan utama sebelum guru di sekolah. Ini menunjukkan sebagian besar rumah tangga hari ini itu berpendapat anak itu dadi apil ning sekolah. Pendapat ini sedikit banyaknya benar, tapi kalau dilihat salah. Kenapa? Karena status anak itu lebih banyak waktunya itu di rumah. Ya. Maka sering kita itu, mohon maaf karena saya juga mengelola sekolah. Banyak anak-anak wali murid itu kalau laporan, ya, anaknya ini ya dari sekolah kemudian di rumah balik senengane gadget, game online. Ya orang tua kapasitasnya yang mengawasi. Kan orang tua yang paling banyak bersama dengan anak-anak. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambilkan dalilnya ada dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang kita semuanya hafal. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikat, dan seterusnya itu yang artinya hai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ternyata ini para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita kembali kepada pendapat para ulama-ulama yang solih, ya, kalimatku anfusakum wa ahlikum nar itu cuma dua. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, cuma dua. Apa? Disuruh fa'adibu wa faqihu, untuk bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka itu didiklah anakmu itu tentang adab, sopan santun. Dan yang kedua, untuk menjaga diri kita dan keluarga kita itu apa? Para ulama mufassirin mengatakan wa faqihu, jadikan anak kalian tuh paham terhadap agama. Gak pinter matematika, gak akan ada hukuman.
Tapi kalau panjenengan tidak pinter urusan agama anak-anak kita, maka yang menjadi tanggung jawab itu adalah orang tua. Tidak pinter kedokteran tidak mengapa. Tapi kalau panjenengan anak-anak kita, istri kita tidak tahu cara sholatnya, bagaimana sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjenengan bertanggung jawab. Panjenengan bertanggung jawab terhadap bagaimana istri kita. Ya apa istri kita itu sudahkah dia tuh melaksanakan sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana anak-anak kita juga melaksanakan sholat sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan bagaimana cara mandi jenabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah diajarkan kepada istri dan anak-anak kita? Ojo bapak-bapak gak ngerti mandi jenabat. Cara mandi jenabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal masalah ini masalah toharo, makanya dalam kitab ulama-ulama terdahulu bab toharo ini adalah bab yang penting. Karena apa? Pintu diterimanya sholat itu diawali dari mana? Sahnya toharo. Maka kita wajib untuk membudayakan mengaji terhadap keluarga kita. Ya. Kemudian yang saya masukkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ini juga ada dalam surah Luqman surah 31 ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ini maka pendidikan yang dimaui Allah Ta'ala ini adalah pendidikan yang pertama, pendidikan keluarga yang berbasis sopan santun. Ya. Anak-anak kita, tolong guru-guru yang di sekolah ajarkan murid-murid panjenengan tentang etika. Karena ini adalah pesan dari Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat 6. Ajarkan mereka adab. Kemudian yang kedua, pendidikan berbasis tauhid. Meskipun dalam ayat itu menyinggung ibu sebagai tokoh sentral, tetapi tugas tanggung jawab mendidik anak-anak ada pada tanggung jawab ayah dan bunda. Jangan sampai mereka kita tinggalkan dalam keadaan mereka tidak tahu mengenal agama. Ya, tidak sedikit ya. Kemarin ada viral di mana itu di TikTok itu ya, bagaimana orang-orang yang murtad dari Islam ya. Karena apa? Karena mereka basic daripada pendidikan agamanya itu tidak dibangun ketika masih kecil. Kemudian perintah Allah Ta'ala agar kita menjadi orang tua yang solih. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu bisa dicatat surah At-Tur ayat 21. Ini adalah perintah Allah Ta'ala agar kita menjadi orang tua atau suami istri yang solih dan solihah. Kemudian juga surah Al-Ahqaf ayat 15 ya. Di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummu kurhan wa wada'atuhu kurhan ya, dan seterusnya. Artinya kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah ya. Ini ibu-ibu yang mengalami ya ketika hamil itu bukan hanya secara fisik dia payah, tapi secara psikis. Betapa banyak hari ini ya adik-adik kita, putra-putri kita itu banyak kena penyakit speech delay. Umur 5 tahun gak bisa ngomong. Setelah diteliti-teliti, kenapa sampai anak umur 5 tahun gak bisa ngomong? Setelah diteliti-teliti, ternyata ketika ibunya mengandung itu sedang bermasalah dengan suami. Yang kelihatan secara fisik adalah istrinya itu ketika mendapat tekanan fisik karena ada persoalan problematika keluarga, istrinya itu cuma esok mendem ning jero. Ketika lahir, yang terjadi apa? Anaknya tuh keterlambatan ngomong. Dan ini membuktikan apa? Peranan ibu ini sangat sentral.
Jangan sampai ibu yang hamil ini sampai psikisnya itu tertekan. Ini akan berpengaruh kepada janin bayi yang dikandung dalam rahimnya. Ini akan berbahaya. Ya. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ngaji parenting ini supaya kita akan mengerti bagaimana mengelola rumah tangga sesuai, paling tidak secara ideal menurut kacamata Islam. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama untuk membangun rumah tangga supaya solih solihah, pertama itu pentingnya ilmu. Ya. Banyak orang hari ini itu kemudian, ya, ketika Allah Ta'ala memberikan fasilitas harta yang berlimpah, anaknya jaluk nyoh kei, kemudian dia lupa untuk menjadikan anaknya itu sok ngaji misalnya gitu. Ya. Kemudian anaknya ketika bermain di saat azan berkumandang dibiarkan. Ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa gersangnya rumah tangga itu tidak berilmu. Maka untuk membangun rumah tangga yang solih dan solihah, ya, maka yang pertama kali yang penting dibangun itu adalah modal ilmu. Maka dulu zamannya orang-orang santri-santri kalau mau menikah itu ada namanya kitab Ukhudurujan, kitab tentang kewajiban suami istri. Ya, biasanya dikajikan di pesantren-pesantren. Kenapa? Untuk mempersiapkan rumah tangga itu gak bekal materi tok Pak Bu, tapi yang penting itu ilmu. Di dalam menata rumah tangga itu yang penting ilmu. Meskipun harta juga dibutuhkan, tapi yang paling utama adalah membangun rumah tangga itu dengan ilmu. Kemudian yang kedua, orang tua adalah figur bagi anak-anaknya. Ya. Jangan diharap, ya, ayo nak sholat subuh. Jangan diharap anak itu akan sholat subuh di masjid kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mengawali memberikan contoh untuk bangun sholat subuh. Jangan berharap, ya. Maka orang tua adalah figur bagi anak-anaknya berdasarkan, ya, dalil yang tadi dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ya, dan seterusnya itu. Artinya hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Makna ayat tersebut adalah bermakna satu, orang tua memberikan pendidikan agama Islam. Yang kedua, memberikan pelajaran budi pekerti, sopan santun bagi keluarganya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi orang tua yang solih, yang kedua adalah ayah yang hebat senantiasa meluangkan waktunya untuk mengedukasi keluarga. Ya, jadi jangan sampai kita saja bagi bapak-bapak, ya, itu puas untuk ngaji. Perhatikan istri kita. Perhatikan anak kita, mereka butuh untuk ngaji, ya. Butuh untuk diedukasi waktu kita. Setidaknya ketika kita tuh berkumpul dengan istri dan anak-anak kita, setidaknya ada obrolan-obrolan yang berkaitan dengan agama. Ya. Jangan sampai seperti yang saya gambarkan tadi, ya. Seorang suami bertindak seperti bos, ya, main perintah. Ya, dan ini tidak akan baik kalau kemudian ini tidak kemudian diadakan semacam bincang-bincang di dalam rumah kita. Ya, paling tidak ada waktu kita misalnya, ya, seperti hujan misalnya kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid, setidaknya di rumah kita sholat berjamaah dengan istri dan anak-anak kita. Itu juga salah satu sarana mengedukasi tentang keakraban antara seorang ayah terhadap anak dan istri. Hal ini penting berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fin nisa fa innahunna amanatun indakum faman lam ya'muru imra'atu bis shalah wa lam yu'allimha faqad khana Allah wa rasulah. Artinya, takutlah kalian semua kepada Allah dalam urusan wanita, dalam urusan istri, dalam urusan anak, gadis-gadis kita, ya. Kalau sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengamanahkan kepada kalian, barang siapa yang tidak memerintahkan istri, anak-anak gadis sholat, ya,
dan tidak mengajarkannya, ya, nyanyian bisa kembali kepada istri dan anak-anak gadisnya, atau dalam bentuk general, ya, umumnya kepada budi pekerti, sungguh ia telah berkhianat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Hati-hati, ya, hati-hati. Kita yang punya istri harus bertanggung jawab mendidik istri kita dan anak-anak kita. Masalah satu, sholat, dan yang kedua dididik mereka dengan masalah agama. Kemudian ayah bunda saling berkolaborasi dalam membangun figur parenting. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya, ini saya ambil contoh dalam sebuah hadis Nabi tentang sholat malam. Biasakan bapak-bapak wis umur sami niki sholat malam harus rekep, ya. Masa umur sami ini sholat malam ini apa abot, ya. Sholat malam harus rekep. Apa? Untuk suatu uswah. Sampai Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati seorang pria yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat, dan ia membangunkan istrinya lalu istri mengerjakan sholat. Bila istrinya enggan untuk bangun, ia percikan air di wajahnya. Biasakan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membangun uswah, dimulai dari orang tuanya. Jangan berharap anak-anak kita menjadi anak yang solih, solihah kalau ayah ibunya tidak solih dan solihah terlebih dahulu. Jangan berharap, ya, karena mereka butuh uswah, contoh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu yang hebat senantiasa mengupgrade skillnya dengan memanfaatkan waktu yang ada. Jadi modalnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ibu yang solihah, ya. Di antara yang tadi saya sampaikan itu, yang juga tidak kalah pentingnya, ibu-ibu harus mengupgrade skill, terutama dalam urusan agama. Dalam urusan yang lainnya apa? Terserah. Apakah ibu-ibu membentuk komunitas kajian antar ibu-ibu, komunitas belajar tahsin, komunitas belajar bahasa Arab, komunitas belajar macam-macam, harus di-upgrade skillnya seorang ibu. Ya. Karena untuk hal-hal semacam begini, ibu-ibu harus punya modal ilmu. Hal ini pernah Nabi SAW, ya, singkat kata, pernah Nabi SAW itu didemo oleh para sahabiah. Hanya gara-gara para sahabiah pada zaman Nabi SAW itu, mereka itu diberikan waktu yang optimal oleh Rasulullah SAW untuk ngaji. Tapi istri-istri para sahabat ini iri kepada suami-suami. Zaman sakmono itu para istri sahabat itu merasa iri. Enak irek bojo-bojo iso belajar masuk keluar ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami para wanita juga butuh untuk ngaji, ya. Sampai kemudian mereka para sahabiah itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian protes kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Apa kata para sahabiah pada waktu itu? Ya Rasulullah, para lelaki telah pergi dengan mendapatkan hadismu. Berikan waktu untuk kami sehari. Kami akan datang kepada engkau agar kami belajar apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ini menunjukkan apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Tidak mengapa bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu boleh protes kepada suaminya. Pak, ya, aku kok gak tahu diajari ngaji sih. Mungkin karena suaminya sibuk bekerja, ya. Maka boleh seorang suami mengatakan kepada istrinya, saiki ibu-ibu bisa ngaji, misalnya setiap hari Selasa terakhir bulan Selasa kedua. Di sini ada kajian Aisyah. Boleh disarankan seperti itu. Jangan kemudian dibiarkan istri untuk kemudian tidak mengupgrade skillnya, tidak mengupgrade keilmuan agamanya. Ini dengan adanya komunitas kajian itu, maka perlu para suami untuk memberikan waktu yang luas kepada para istri untuk ngaji, untuk datang membentuk komunitas pengajian-pengajian.
Kemudian terakhir, ayah bunda membiasakan diri berkomunikasi dengan bahasa santun. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalam surah An-Nisa ayat 9 yang terakhir disanakan falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida, dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Usahakan bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau berkomunikasi gunakanlah komunikasi dengan bahasa yang santun. Di sini jarang ada orang bisa bahasa Jawa yang kromo inggil. Di tempat saya itu ada. Gak iso moco bahasa Indonesia, iso iku moco huruf pegon. Wong lawas. Jadi kalau bicara itu dengan kromo inggil halus, jarang orang seperti ini. Tapi setidaknya kita para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita memulai diri kita. Membiasakan berkomunikasi antara suami dengan istri, suami dengan anak, istri dengan suami, dan sebaliknya anak dengan suami dan istri, ayah ibundanya. Hendaknya dibiasakan dengan bahasa yang santun. Jangan suka membentak, jangan suka sidik-sidik main fisik, ya, jangan, sudah nggak zamani, ya. Hendaknya anak itu diberikan ucapan-ucapan yang santun, ya. Dan yang terakhir, pentingnya bagi ayah bunda saat ini membangun komunitas pertemanan yang solih. Ya, penting ya. Setidaknya di kita ini ada digital, ada WA group, perlu adanya komunitas pengajian yang setiap hari ada nasihat berupa berita hadis, Quran dan sebagainya, itu dalam rangka untuk membentuk pentingnya bagi ayah bunda saat ini. Dan yang paling pesan terakhir dari kajian petang hari ini, untuk menjadi orang tua yang solih bagi anak-anaknya, maka kata kuncinya di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, tetap semangat untuk belajar dan belajar. Mari kita tetap belajar dan belajar untuk menjadi orang tua yang setidaknya ideal, ya, mendekati ideal. Yang kedua, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi yang santun dalam keluarga. Dan yang keempat, jika ada masalah segera selesaikan, jangan ditunda-tunda. Sering-seringnya itu kalau ada suami istri bermasalah ditunda-tunda. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Akan menjadi bumerang di akhir waktu. Oleh karena itu, dan yang terakhir adalah temukan komunitas pertemanan yang solih. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup di era digital, kita tidak bisa lari daripada kondisi saat ini. Antara yang lainnya, untuk bisa menghadapi problematika kehidupan ini, perlu bagi kita untuk membangun komunitas yang solih. Ya, buat WA group yang solih, Instagram yang solih. Ya, ada kajian-kajian yang dimasukkan dalam grup-grup yang ada yang kita miliki, baik di Instagram maupun Facebook ataupun di WhatsApp. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan, sekali lagi kesalahan itu adalah dari diri saya sendiri. Dan jika ada kebenaran, sekali-kali kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.